Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika konvo besar Amerika yang membawa rudal canggih ke Israel dihantam habis-habisan oleh Iran? Malam itu dunia menjadi saksi bagaimana kekuatan besar tak selamanya bisa berjalan mulus. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang jarang kalian dengar. Mari kita mulai perjalanan yang penuh rahasia ini. Malam itu gurun terasa begitu sunyi. Angin berhembus pelan, menyapu debu-debu yang berterbangan di jalanan panjang yang seakan tak berujung. Langit kelam tanpa cahaya bulan, hanya bintang-bintang redup yang menemani perjalanan konvo besar itu. Namun keheningan malam tidak berarti aman. Justru di balik sunyi, ada sesuatu yang sedang menunggu. Puluhan truk berlapis baja berjalan beriringan, membentuk barisan panjang seperti ular besi yang merayap di tengah padang pasir. Masing-masing truk membawa muatan berharga, rudal-rudal canggih buatan Amerika, hasil dari teknologi perang terbaru yang konon tidak tertandingi. Senjata yang diharapkan Israel bisa menjadi penentu dalam pertempuran besar yang akan mereka lancarkan terhadap Gaza. Di dalam kabin truk, wajah para sopir terlihat kaku. Keringat menetes meski pendingin udara menyala. Mereka sadar betul, mereka tidak sedang membawa barang biasa. Mereka sedang mengangkut kematian. Sebuah kekuatan penghancur yang bila sampai ke tujuan, bisa meluluhlantakkan ribuan nyawa. Mengawal konvo itu, kendaraan militer bergerak di depan dan belakang, lengkap dengan persenjataan otomatis. Di udara, dua helikopter pengintai berputar, lampu sorotnya sesekali menembus kegelapan. Semua seolah berjalan sempurna, penuh disiplin, penuh perhitungan. Amerika dan Israel yakin, konvo ini tidak akan tersentuh. Namun mereka lupa satu hal. Setiap kekuatan, seberapapun besar, pasti selalu ada mata yang mengawasi. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah ruangan gelap di Teheran, layar besar menampilkan gambar hitam putih. Itulah hasil tangkapan drone pengintai yang melayang tinggi, tak terdengar, tak terlihat. Dari sana, perwira-perwira Iran memperhatikan setiap detail. Mereka menghitung jumlah kendaraan, memetakan formasi pengawalan, bahkan mendeteksi kecepatan dan jalur yang dipilih. Seorang perwira muda berbisik kepada komandannya, suaranya dingin namun penuh keyakinan. "Jenderal, konvo sudah memasuki zona yang kita perkirakan. Semua berjalan sesuai rencana." Sang jenderal mengangguk pelan, matanya tak berkedip menatap layar. Mereka pikir gurun ini sepi, tapi mereka tidak tahu, gurun ini sedang berbicara kepada kita. Sementara itu, di dalam salah satu truk, seorang tentara Israel yang duduk di kursi pengawal mulai gelisah. Ia melirik keluar jendela, ke arah gurun yang tampak terlalu sunyi. Biasanya, di jalur panjang ini ada kehidupan, hewan, suara angin kencang, atau setidaknya tanda-tanda kecil. Tapi malam itu, seolah semuanya lenyap. "Kenapa terasa aneh sekali malam ini?" gumamnya dalam hati. Ia mencoba mengusir pikiran buruk, namun kegelisahan itu semakin menempel. Konvo terus melaju. Roda besi menghantam jalan tanah, menimbulkan bunyi berderak yang berulang-ulang. Semakin jauh mereka melaju, semakin dalam pula mereka masuk wilayah yang tidak bersahabat. Apa yang menanti di depan? Apakah mereka akan sampai ke Israel dengan selamat? Atau justru gurun malam itu akan berubah menjadi kuburan bagi truk-truk raksasa ini? Di Tel Aviv, malam itu lampu kota masih terang benderang. Namun di balik gedung-gedung modern, di ruang rapat bawah tanah yang sangat rahasia, para jenderal Israel duduk mengelilingi meja besar. Di hadapan mereka terbentang peta digital Gaza, lengkap dengan titik-titik merah yang menandakan target serangan. Suasana ruang rapat begitu serius. Salah satu jenderal menunjuk peta dengan ujung pulpennya, lalu berkata, "Dengan tambahan rudal Amerika, serangan kita bisa jauh lebih efektif. Gaza akan lumpuh dalam waktu singkat." Ucapan itu membuat ruangan hening. Semua sadar, rencana ini bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah persiapan untuk sebuah serangan besar yang bisa mengubah wajah Timur Tengah. Namun apa yang mereka tunggu? Masih dalam perjalanan. Konvo yang membawa rudal canggih itu sedang melaju, dan Israel menaruh harapan besar padanya. Tanpa konvo itu, serangan ini tak akan punya kekuatan penuh. Di luar ruang rapat, media internasional sudah mulai mencium adanya pergerakan aneh. Laporan-laporan menyebutkan ada aktivitas militer besar di jalur perbatasan. Namun tentu saja,
Pemerintah Israel bungkam. Mereka hanya memberi pernyataan singkat bahwa semua persiapan militer adalah untuk pertahanan. Sementara itu, di Washington, pejabat Amerika juga terus memantau jalannya konvoi. Di layar-layar Pentagon, titik-titik hijau kecil bergerak pelan, menunjukkan posisi truk-truk yang sedang menuju Israel. Mereka yakin, jalur pengawalan ketat sudah cukup untuk memastikan keamanan. Namun jauh di Teheran, suasana berbeda. Di markas besar militer Iran, para komandan berkumpul dalam ruangan berlapis baja. Di dinding besar, peta digital sama terpampang. Namun kali ini bukan peta Gaza, melainkan jalur konvoi Amerika-Israel. Seorang komandan dengan suara berat berkata, "Jika rudal-rudal itu sampai, Gaza akan hancur. Kita tidak bisa hanya menonton." Perwira lain menimpali, "Kita tahu waktunya. Kita tahu jalurnya. Dan kita sudah menyiapkan segalanya. Mereka tidak boleh melintasi garis itu." Di saat yang sama, seorang teknisi komunikasi melaporkan, "Drone kita masih mengikuti mereka. Semua pergerakan terpantau. Tidak ada yang terlewat." Sejenak ruangan hening. Semua menunggu keputusan sang jenderal tertinggi. Dan akhirnya, kalimat singkat keluar dari bibirnya. "Jika mereka masuk ke zona itu, kita akan menyambut mereka dengan api." Keputusan sudah bulat. Israel masih sibuk memetakan serangan ke Gaza, Amerika masih percaya diri dengan konvoinya, sementara Iran diam-diam sudah mengangkat pedang. Konvoi terus melaju, seolah tak tahu apa yang menanti di depannya. Apakah mereka akan berhasil tiba di Israel? Atau justru Israel tak pernah melihat rudal-rudal itu sampai di tangannya? Langit malam di atas gurun masih gelap gulita. Namun di ketinggian yang tak terjangkau mata telanjang, sebuah drone hitam mengendap-endap. Bentuknya kecil, suaranya nyaris tak terdengar, namun matanya tajam, merekam setiap detik perjalanan konvoi Amerika dan Israel. "Komandan, target sudah mendekati zona yang kita siapkan. Jalur mereka sesuai prediksi. Mereka tidak sadar kita sedang mengikuti dari langit." Sang komandan, seorang pria berwajah keras dengan sorban hitam di kepalanya, menatap layar tanpa berkedip. "Bagus. Biarkan mereka merasa aman. Biarkan mereka percaya gurun ini kosong. Karena sebentar lagi, langit akan berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka." Suasana ruang kendali semakin menegangkan. Di meja operasi, peta digital terbentang luas. Titik merah menandai lokasi peluncur rudal yang sudah disiapkan di berbagai tempat. Di balik bukit, di bawah tanah, bahkan di lokasi-lokasi yang sulit dideteksi satelit. Iran sudah menyiapkan segalanya. Di pangkalan rudal bawah tanah, prajurit-prajurit Iran berbaris rapi. Mereka bukan lagi menunggu perintah, tetapi bersiap untuk menyalakan neraka kapan saja. Rudal-rudal balistik dengan cat hijau tua, tubuh besar berkilau diterangi lampu-lampu kuning, berdiri tegak mengarah ke langit. Suara mesin peluncur meraung pelan, seperti raksasa yang hendak bangun dari tidurnya. Komandan lapangan berteriak, "Persiapan peluncuran. Semua unit, siaga penuh." Prajurit-prajurit itu bergerak cepat. Jari-jari mereka menari di atas tombol-tombol kendali, kode-kode rahasia dimasukkan. Sirene pendek meraung, menandakan bahwa tahap terakhir peluncuran sudah mendekat. Di sisi lain, drone pengintai kembali mengirimkan gambar terbaru. Konvoi itu kini hanya beberapa kilometer lagi menuju garis yang ditandai Iran sebagai zona merah. Inilah titik di mana mereka akan dihancurkan. Di markas, seorang perwira berbisik dengan suara rendah namun penuh tekad. "Amerika pikir mereka bisa memasok Israel tanpa kita tahu? Mereka salah besar. Malam ini, kita akan buktikan bahwa tidak ada satupun truk mereka yang akan selamat." Komandan utama menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan tajam. "Bersiaplah. Saat mereka melewati garis itu, tekan tombolnya. Biarkan dunia tahu, Teheran tidak akan tinggal diam melihat Gaza dihancurkan." Detik demi detik terasa begitu lambat. Konvoi semakin dekat dengan garis merah. Sementara di balik layar radar dan sistem kendali rudal, para prajurit Iran sudah menahan napas. Satu kalimat terakhir terucap, dingin namun membakar semangat. "Malam ini, langit akan berbicara." Dan suaranya adalah ledakan. Gurun yang sunyi itu sebentar lagi tidak akan sama lagi. Israel masih menunggu konvoi datang, Amerika masih yakin pada kehebatan teknologinya.
Namun Iran sudah menyiapkan hadiah yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Konvoi besar itu terus melaju. Roda-roda baja menghantam tanah gurun yang berdebu. Lampu-lampu truk berbaris memanjang. Tampak seperti garis cahaya yang membelah kegelapan malam. Di depan, para prajurit Israel yang bertugas mengawal mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Gurun ini terlalu sunyi. Tidak ada hembusan angin kencang, tidak ada suara binatang, bahkan udara terasa lebih berat. Salah satu prajurit di kendaraan pengawal menoleh ke kanan dan berbisik kepada rekannya. Kenapa suasana terasa aneh? Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi kita. Namun sang komandan hanya menjawab singkat. Jangan gugup. Fokus pada jalur. Kita sudah dekat dengan Israel. Setelah melewati garis ini, kita akan aman. Tapi kenyataan berkata lain. Di sebuah bunker bawah tanah milik Iran, puluhan prajurit sudah berdiri di depan panel kendali rudal. Lampu-lampu merah berkedip, tanda bahwa sistem peluncuran sudah siap digunakan. Sang komandan menatap layar radar yang menunjukkan posisi konvoi, titik-titik hijau yang semakin mendekati garis merah. 500 meter lagi, lapor operator. 400, 300. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada sang komandan. Hingga akhirnya ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu dengan suara tegas memerintahkan. Luncurkan, sekarang. Dalam sekejap, langit malam yang tadinya gelap berubah menjadi terang. Suara gemuruh terdengar, diikuti cahaya api yang melesat cepat dari pangkalan rudal Iran. Beberapa detik kemudian, rudal-rudal itu sudah melintasi langit gurun, menuju target yang sudah terkunci. Di bawah, para pengawal konvoi mendengar suara mengerikan itu. Mereka menoleh ke atas dan hanya sempat melihat cahaya merah menyala sebelum bumi terguncang. Bom! Ledakan pertama menghantam truk di barisan depan. Api menjulang tinggi, membakar langit malam. Gelombang kejut menghantam kendaraan di sekitarnya, kaca pecah, tubuh prajurit terhempas ke tanah. Belum sempat mereka bangkit, rudal kedua menghantam truk berikutnya. Lalu rudal ketiga, keempat, dan seterusnya, datang bertubi-tubi seperti hujan api yang tiada henti. Dalam hitungan menit, konvoi yang tadinya tampak gagah berubah menjadi lautan api. Puluhan truk berlapis baja meledak satu persatu, rudal-rudal canggih yang mereka bawa justru ikut terbakar dan meledak, menambah kedahsyatan ledakan. Para prajurit Israel berteriak panik. Ada yang berusaha menembakkan senjata anti pesawat, namun terlambat. Rudal Iran terlalu cepat, terlalu banyak, dan terlalu akurat. Tidak ada yang bisa menghentikan badai api itu. Di markas Iran, para prajurit bersorak, tetapi sang komandan tetap berdiri tegak. Ia tahu, ini baru permulaan. Biarkan dunia melihat, katanya pelan. Malam ini, kita telah menghancurkan kebanggaan Amerika di depan mata Israel. Gurun yang tadinya sunyi kini hanya dipenuhi suara api yang mengamuk, asap hitam pekat menjulang tinggi ke langit. Puluhan truk hancur lebur, pasukan pengawal tercerai-berai. Dan di Tel Aviv, berita buruk itu sudah meluncur deras, menampar wajah para jenderal yang sedang menunggu penuh percaya diri. Amerika dan Israel baru saja dipermalukan. Langit perbatasan yang tadinya gelap gulita kini berubah menjadi neraka terbuka. Api menjilat tinggi, asap hitam pekat membubung, dan suara ledakan terus bergema tak henti-hentinya. Satu demi satu truk pembawa rudal Amerika hancur berkeping-keping, menjadi puing-puing berapi yang berserakan di padang pasir. Namun Iran tidak berhenti pada satu serangan. Rudal-rudal berikutnya kembali meluncur, menghantam kendaraan pengawal, menghancurkan helikopter pengintai yang berusaha naik menghindar. Dalam sekejap, sistem pengamanan konvoi itu porak-poranda. Prajurit Israel yang tersisa berlarian mencari perlindungan. Ada yang mencoba mengirim sinyal darurat, namun sistem komunikasi mereka sudah lumpuh akibat gelombang elektromagnetik dari ledakan besar. Malam itu, konvoi yang digadang-gadang sebagai tulang punggung serangan Israel, benar-benar dilenyapkan tanpa sisa. Di bunker bawah tanah Teheran, suara sorakan terdengar bergemuruh. Para prajurit Iran saling berpelukan, wajah mereka dipenuhi rasa bangga. Namun sang komandan hanya berdiri tegak, tatapannya dingin menatap layar. Ia tidak larut dalam euforia. Dengan suara tenang ia berkata, "Ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah pesan. Pesan untuk Israel, dan pesan untuk Amerika." Dan pesan itu langsung sampai.
Di Tel Aviv, sirene darurat meraung di markas militer. Para jenderal yang sebelumnya begitu percaya diri kini hanya bisa terdiam menatap laporan real-time. Gambar satelit menunjukkan api membara di perbatasan, menandakan bahwa seluruh konvo sudah habis dihantam. Rudal-rudal canggih yang mereka nanti-nantikan kini tinggal puing besi terbakar. Bagaimana mungkin? Teriak salah satu pejabat militer. Mereka menghancurkan seluruh konvo hanya dalam hitungan menit. Suasana rapat berubah kacau. Sebagian besar tak percaya, sebagian lagi panik. Mereka sadar, serangan besar yang telah mereka rancang terhadap Gaza kini kehilangan senjata utamanya. Sementara itu di Washington, Pentagon pun dilanda kegemparan. Laporan yang masuk membuat para pejabat Amerika terperangah. Puluhan miliar dolar nilai rudal yang dikirim untuk Israel hancur begitu saja, bahkan sebelum sampai di tujuan. Seorang analis militer senior menggelengkan kepala sambil berkata, "Ini bukan sekadar serangan. Ini operasi intelijen kelas dunia. Iran tahu jalurnya, tahu waktunya, dan menunggu momen yang tepat." Amerika dan Israel tidak pernah menyangka. Di layar televisi dunia, berita itu segera mendominasi. Headline besar tertulis, konvo senjata Amerika hancur dihantam Iran di perbatasan Israel. Pasar saham internasional berguncang, opini publik terbelah. Sebagian memandang Iran terlalu berani, sebagian lagi menyebut serangan itu sebagai pukulan telak terhadap kesombongan Amerika. Dan yang paling terpukul tentu saja Israel. Di jalan-jalan Tel Aviv, rakyat mulai resah. Mereka mempertanyakan, jika konvo senjata yang dikawal ketat saja bisa hancur total, bagaimana nasib mereka jika perang semakin meluas? Malam itu dunia benar-benar berubah. Dalam satu serangan kilat, Iran tidak hanya menghancurkan puluhan truk pembawa rudal, tapi juga mengguncang mental dua negara sekaligus, Israel dan Amerika. Namun semua orang tahu, ini baru awal. Karena setelah api padam, yang tersisa adalah bara amarah, dendam, dan kemungkinan perang yang lebih besar. Di Tel Aviv, ruang komando militer mendadak sunyi. Layar-layar besar yang biasanya dipenuhi titik hijau penanda konvo kini hanya menampilkan kepulan asap hitam. Rudal-rudal canggih yang diharapkan menjadi tulang punggung serangan Israel ke Gaza, lenyap begitu saja dalam hitungan menit. Para jenderal Israel terpaku. Wajah mereka pucat, tangan-tangan yang tadi penuh percaya diri kini gemetar memegang peta. Salah seorang perwira muda akhirnya memberanikan diri berkata, "Komandan, konvo telah hancur total. Tidak ada satupun yang selamat." Kata-kata itu jatuh seperti petir. Di ruangan itu, rasa marah, malu, dan takut bercampur menjadi satu. Selama ini mereka merasa punya keunggulan. Dengan bantuan Amerika, mereka yakin bisa melancarkan serangan ke Gaza tanpa hambatan. Tapi kini, keyakinan itu runtuh seketika. Sementara itu, rakyat Israel mulai mendengar kabar melalui siaran berita. Tayangan televisi memperlihatkan api besar membakar perbatasan, dengan suara ledakan yang direkam warga sekitar. Sirene darurat berbunyi di beberapa kota, menambah kepanikan. Warga bertanya-tanya, jika konvo dengan pengawalan super ketat bisa dihancurkan begitu mudah, apakah kota-kota mereka juga aman? Di seberang lautan, Washington tak kalah heboh. Pentagon menerima laporan detail tentang kehancuran konvo senjata yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar. Para pejabat Amerika saling berdebat keras. Ada yang menuntut serangan balasan langsung, ada pula yang mengingatkan bahwa langkah gegabah bisa memicu perang besar. Seorang jenderal senior Amerika, dengan wajah menegang, berkata di ruang rapat, "Ini bukan sekadar kerugian material. Ini adalah penghinaan. Dunia kini tahu bahwa pasokan senjata kita bisa dihancurkan sebelum sampai ke tangan sekutu. Reputasi kita tercoreng." Presiden Amerika dilaporkan marah besar. Namun di balik kemarahan itu, ada rasa takut yang tak bisa ditutupi. Jika Iran mampu melancarkan serangan seakurat itu, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Apakah pangkalan Amerika di Timur Tengah juga dalam ancaman? Media dunia pun langsung bereaksi. Headline koran internasional menulis, Iran permalukan Amerika dan Israel dalam serangan rudal mengejutkan. Di forum-forum global, para analis militer sepakat, ini adalah salah satu serangan paling berani dan paling memalukan bagi Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Israel kini berada dalam dilema besar. Mereka telah kehilangan senjata kunci untuk menyerang Gaza, sementara moral pasukan mereka jatuh.
Amerika pun kehilangan muka, dipermalukan di hadapan sekutunya sendiri. Namun di Teheran, suasana sebaliknya. Di jalan-jalan, rakyat bersorak menyambut berita itu. Mereka merasa bangga, karena negaranya berhasil mengirim pesan keras kepada dua musuh besar sekaligus. Pesan bahwa Iran bukan hanya berani melawan, tapi juga mampu melawan. Dan dunia pun tahu, serangan ini bukan akhir. Sebaliknya, inilah awal dari babak baru yang lebih berbahaya. Karena harga diri Amerika dan Israel telah diinjak-injak, dan mereka tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, dunia masih membicarakan peristiwa yang mengguncang itu. Puluhan truk pembawa rudal canggih milik Amerika hancur total di perbatasan Israel, menjadi lautan api. Berita itu menyebar ke seluruh penjuru, dari Tel Aviv, Washington, hingga ke Eropa dan Asia. Semua mata tertuju pada satu nama, Iran. Teheran tidak bersembunyi. Justru sebaliknya, mereka mengumumkan secara terbuka bahwa serangan itu memang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di layar televisi nasional Iran, seorang juru bicara militer berdiri tegap, dengan wajah penuh keyakinan. Suaranya lantang ketika ia menyampaikan pesan. Siapapun yang mencoba memperkuat Israel untuk menyerang Gaza, berarti ikut menumpahkan darah rakyat Palestina. Dan siapapun yang melakukannya, akan berhadapan langsung dengan kekuatan Iran. Kata-kata itu menggema ke seluruh dunia. Bukan hanya Israel dan Amerika yang mendengarnya, tapi juga semua negara yang selama ini mendukung mereka. Iran telah mengubah peta permainan. Mereka tidak lagi sekadar menjadi pengamat, melainkan aktor utama di medan konflik Timur Tengah. Reaksi dunia pun terbelah. Sebagian negara mengecam Iran, menyebut mereka provokator yang berbahaya. Namun sebagian lainnya diam-diam mengagumi keberanian itu. Bagi sebagian orang, serangan ini dianggap sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Amerika dan Israel. Di Gaza, kabar itu disambut dengan air mata haru. Banyak warga yang merasa, meski mereka kecil dan terjepit, ada kekuatan besar yang berani berdiri membela mereka. Malam itu doa-doa naik ke langit, penuh syukur atas kejadian yang tak terduga. Namun di Tel Aviv, situasinya sangat berbeda. Wajah pucat para jenderal militer tak bisa menyembunyikan kegagalan terbesar mereka. Rakyat resah, pemerintah terguncang, dan kepercayaan diri mereka runtuh. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Bagaimana Israel bisa melanjutkan rencana serangan ke Gaza tanpa senjata utama yang sudah hancur? Di Washington, pejabat tinggi Amerika terjebak antara dua pilihan sulit. Menyerang balas berarti memicu perang besar dengan Iran, tapi diam berarti menerima penghinaan di depan seluruh dunia. Sementara itu, di Teheran, suasana penuh kemenangan. Rakyat turun ke jalan membawa bendera, menyanyikan yel-yel kemenangan, seakan serangan itu adalah simbol kebangkitan. Sang komandan besar berdiri di balkon markas militer, menatap ribuan orang yang bersorak. Ia mengangkat tangannya dan berkata singkat, "Malam ini kita buktikan, siapapun yang mengancam Palestina akan berhadapan dengan Iran. Dan kita tidak pernah takut." Dengan satu serangan kilat, Iran telah merubah jalannya sejarah. Amerika dipermalukan. Israel dipatahkan. Gaza mendapat harapan baru. Dan dunia kini sadar, peta kekuatan Timur Tengah tidak lagi sama. Malam itu, gurun yang tadinya sunyi telah menjadi saksi bisu. Puluhan truk, rudal-rudal canggih, dan pasukan pengawal lenyap dalam sekejap. Dan dari api yang membakar itu, lahirlah sebuah pesan kuat. Kekuatan sejati tidak selalu ada pada senjata tercanggih, tapi pada keberanian untuk melawan.